Oke everyone, kita mau masuk lagi ke materi kita profesionalisme ya. Profesionalisme ini adalah bagian dari TKP. TKP teks karakteristik pribadi. Nah, masih dengan saya Miss Maya. Oke. Nah, langsung aja kita mau masuk. Yang pertama, saya mau share tentang tips and trick menjawab soal profesionalisme ini ya. Jadi di sini ada logo Jadi ASN tak apa, karena ini juga saya pakai dalam mengajar di Jadi ASN. Nah, jadi tips and trick yang pertama, nah jadi satu, soal dengan tantangan pekerjaan atau hal yang bisa diraih. Nah, misalnya kalau kamu di soal itu Anda ditawari untuk menerima beasiswa atau untuk melakukan pelatihan atau untuk pekerjaan yang disarankan mungkin. Nah, jadi kalau ada kesempatan yang seperti itu, nah dilihat di sini ada tanda petik nih. Tanpa adanya tapi, kamu harus menerima kesempatan itu ya. Jadi kita tidak bisa menolak. Di profesionalisme ini, kalau itu adalah mengenai peningkatan pekerjaan, tantangan pekerjaan, hal yang bisa diraih dalam pekerjaan. Nah, usahakan untuk selalu pilih jawaban yang menerima. Oke? Pilih jawaban yang menerima. Lalu selanjutnya, apabila ada situasi mendesak nih, misalnya kalau ada situasi sakit atau ada misalnya orang tua hendak diantar padahal kamu harus mengikuti seminar. Nah, jadi pilihlah yang opsinya win-win solution ya, yang tidak merugikan keduanya. Misalnya kamu tetap mengikuti seminar dan kamu meminta orang tua untuk naik kendaraan, atau kamu memesan ojek online untuk orang tua supaya bisa naik kendaraan. Jadi tidak ada pihak yang paling dirugikan di sana. Oke ya. Nah, sampai di situ saya harap untuk yang poin pertama cukup jelas. Lalu untuk poin kedua, yaitu terdapat hal yang menghalangi kita menyelesaikan pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, ada tugas, sakit, rapat, musibah, dan sebagainya. Nah, itu semua kan bisa menghalangi nih. Nah, jadi silahkan kalian pilih jawaban yang mencerminkan tindakan yang mendepankan pelaksanaan pekerjaan. Jadi di profesionalisme ini, pekerjaan adalah yang paling utama. Nah, jadi silahkan kalian pilih option yang mengedepankan pekerjaan. Namun apabila tidak ada lagi, silahkan pilih jawaban yang win-win solution. Usahakan memilih jawaban dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya yang sangat penting dan terpaksa. Nah, apabila ada hal seperti itu. Oke, kita masuk poin ketiga. Terdapat kondisi di mana kita dikritik atas hasil kerja keras, atas terdapat penolakan pendapat dan usaha padahal kita telah berjuang sekuat tenaga. Nih, jadi apabila ada hal seperti ini, usahakanlah yang pertama menerima segala kritikan dengan lapang dada. Itu menandakan profesionalisme kita ya, menerima untuk dikritik dan mau memperbaiki hal-hal yang kurang baik pada pekerjaan atau pada diri kita. Lalu mengucapkan terima kasih atas kritik yang membangun. Dan juga bisa juga kita tambahkan untuk memperbaikinya. Nah, jadi misalnya nanti ada soal-soal yang mengenai seperti ini, silahkanlah kalian pilih yang menerima kritikan tersebut ya. Jangan menolaknya. Nah, oke. Nah, baiklah. Di sini saya simpulkan ada beberapa trik yang harus kalian ingat di dalam profesionalisme ini, yaitu di profesionalisme ini kita dituntut untuk kerja yang maksimal dan tuntas. Pekerjaan nomor 1, bekerja sesuai instruksi atasan atau aturan kerja. Lalu, kalau ada kesalahan, mengakuilah kesalahan. Bekerjalah tepat waktu, lakukanlah semuanya sesuai deadline. Kemudian, profesional di jam kerja, tidak mengobrol atau mungkin diajak keluar kawannya minum kopi saat bekerja. Itu menunjukkan sikap yang tidak profesional. Jadi ini dicatat ya, ini poin-poin pentingnya dicatat. Lalu bersikap bijak dan kompeten dalam menghadapi situasi. Nah, jadi perlu diingatkan sekali lagi di sini, saya mau ingatkan supaya teman-teman sekalian ingat bahwa ambang batas untuk TKP itu cukup tinggi, yaitu 156 dari 45 soal yang ditawarkan. Artinya di sini diharapkan minimal dapat poin yang nilainya 4.
dari setiap soal ya, supaya sedikit di atas ambang batas. Nah, namun di sini kita mau bukan mau ambil 4-nya. Kita mau ambil yang paling terbaik ya. Oke. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Bisa teman-teman lihat di sini. Anda diminta untuk memberikan materi training di suatu forum yang pesertanya kebanyakan adalah mahasiswa dari kampus ternama. Maka reaksi Anda adalah, apakah Anda profesional ataukah gugup ataukah seperti apa? Silahkan dijawab, saya beri waktu 30 detik ya. Oke, saya rasa teman-teman sudah menjawab. Maka mari kita lihat jawabannya. Jawabannya yang benar adalah E. Jadi bagi teman-teman yang udah pilih jawaban E, maka poin kamu di sini udah 5. Oke. Namun jangan berbangga hati karena kita masih terus harus berlatih dan belajar untuk persiapan CPNS 2024 ya. Oke, nah lihat di sini. Tipsnya, lihat poin penting yang dibahas. Apa yang dibahas? Misalnya, lalu tips di profesionalisme ini melaksanakan tugas dengan maksimal, fokus menyelesaikan tugas walaupun ada apapun yang terjadi, misalnya mahasiswa dari kampus ternama, ada artis yang datang dan lain-lainnya. Jadi kita tetap fokus mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Maka pilihan poinnya yang pertama, A, meminta orang lain saja untuk memberi materi training, artinya kita menolak tugas ya. Lalu B, mengkomunikasikan pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. Ini menunjukkan bahwa kita nggak siap, dan ini juga menyatakan bahwa kita kurang profesional dalam menyelesaikan tugas. Nah, selanjutnya untuk poin C, meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. Sedangkan materi itu harus kita susun sendiri ya. Nah, biasakan untuk membuat materi diri sendiri, tidak mengambil dari yang lain. Nah, oke, maaf tadi ada ini sedikit. Dan D, mencoba menjelaskan sebisanya. Kata sebisanya di sini, teman-teman, berarti menunjukkan bukan dengan maksimal ya. Seberapa bisa? Ya bisanya aku misalnya targetnya 5, ya bisanya aku cuma 2. Tapi kan aku udah mencoba. Nah, beda dengan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, berusaha melakukan yang terbaik misalnya dari targetnya 5, bisa aja sampai 4 atau bahkan sampai 5. Ya, jadi itulah dia bedanya sebisanya. Yang bedanya poin D-nya itu yang menunjukkan bahwa poin D ini masih kurang. Ya, baru sekarang poin E, berusaha tenang dan fokus pada materi yang akan disiapkan. Nah, ini yang paling bagus. Jadi jawabannya adalah entok. Oke. Nah, oke, jadi nggak susah ya. Oke, kita mau masuk ini soal selanjutnya. Zidane baru saja dipromosikan menjadi kepala bidang pelayanan. Nih, sebelumnya Zidane adalah seorang staf pelaksanaan yang memiliki kinerja yang cukup baik serta administratifnya secara administratif ia harus mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di klub PIM selama 3 bulan di luar kota. Sementara anak-anak Zidane masih kecil. Yang Zidane lakukan adalah, nah oke, di sini saya kasih teman-teman sekalian waktunya sekitar 1 menit untuk mengerjakan atau memilih jawaban.
Oke, kalau sudah selesai mari kita recheck. Nah, jadi seperti yang pertama tadi, tipsnya itu lihat poin penting yang dibahas di soal. Nah, jadi ini ada poin pentingnya. Zidane baru saja dipromosikan. Berarti ada poin penting baru saja dipromosikan menjadi kepala bidang pelayanan. Sebelumnya Zidane adalah seorang staf yang memiliki kompetensi serta kinerja yang cukup baik. Berarti di sini menandakan Zidane adalah orang yang giat dalam bekerja ya. Lalu secara administratif ia harus, di sini ada kata harus, berarti diklat ini harus diikuti. Nah, selama 3 bulan di luar kota. Jadi waktunya cuma 3 bulan ya. Sementara anak-anak Zidane masih kecil katanya di sini. Yang Zidane lakukan adalah A, mempertimbangkannya. Kata mempertimbangkan ini aja. Jadi teman-teman langsung lihat poin katanya aja ya. Udah bisa kita pilih jawaban yang benar. Jadi di sini kata-katanya mempertimbangkan. Berarti kata mempertimbangkan ini teman-teman berarti masih ada keraguan di sana. Jadi masih bisa menolak ya. Nah, lalu yang poin B, menerima tugas. Ya, udah benar menerima tugas ya. Dan membawa keluarga untuk pindah. Nah, membawa keluarga untuk pindah ini tentunya kurang efektif ya, apalagi waktunya hanya untuk 3 bulan. Nah, jadi ini kurang tepat. Lalu poin C, menerima tugasnya, menerima tugas diklat tersebut dan menjalankannya jauh dari keluarga sementara. Lalu poin D, meminta atasan untuk menunda diklat PIM. Menunda seperti kata yang tadi, menunda berarti menunjukkan ketidaksiapan. Nah, ketidaksiapan ini berkaitan erat dengan ketidakprofesionalan juga. Nah, jadi teman-teman bisa kalau ada di sini kata menunda, berarti kita langsung tahu bahwa itu menunjukkan bahwa seorang nggak siap, makanya minta ditunda. Lalu menolak ini udah paling tidak ya, karena dia menolak padahal itu yang harus sesuai dengan peraturan, artinya dia tidak profesional. Maka tipsnya di sini itu melaksanakan tugas secara sesuai aturan, arahan tanpa ragu ya. Oke, itu poin pentingnya. Jadi yang A itu ada 3 poin karena masih ada kemungkinan menolak ya, walaupun masih ada juga kemungkinan menerima. Lalu yang B itu 4 poin, kurang efektif karena membawa keluarga, bukan win-win solution karena akan merugikan pihak keluarga kalau begitu. Lalu yang C 5 poin, lalu D 2 poin, menunda berarti menunda diklat berarti tidak siap, bahkan menunda waktu mulainya pekerjaannya karena dia baru saja diangkat gitu ya. Lalu E nya 1 poin, menolak tugas. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang menjawab E, itu udah salah banget ya teman-teman. Jadi silahkan dikoreksi lagi. Jadi untuk profesionalisme ini tips sedikit lagi ya. Jadi di sini kita dituntut untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh negara ya. Jadi menjadi seperti yang diinginkan oleh negara. Di sini aspek yang diinginkan dari diri kita yaitu melaksanakan tugas sesuai aturan. Nah, aturan yang dimaksud itu yang udah kita simpulkan sebelumnya ya. Jadi misalnya kita harus kerja maksimal dan tuntas. Ini poin pentingnya. Lalu bekerja sesuai dengan instruksi atasan dan sesuai dengan aturan SOP ya, SOP yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan bahkan memperbaiki kesalahan apabila melakukan suatu kesalahan. Nah, berniat untuk memperbaiki misalnya. Nah, jadi jangan mengambil alasan-alasan tertentu untuk seperti membela diri ya. Nah, selanjutnya itu adalah yang keempat, bekerja tepat waktu sesuai deadline. Jangan terlambat dalam mengerjakan tugas atau sampai habis waktunya belum dikumpul juga atau sampai ditagih-tagih. Nah, seperti itu tidak bagus ya dalam profesionalisme ini. Lalu poin kelima yaitu profesional di dalam jam kerja. Misalnya tidak mengobrol di jam kerja atau mengajak teman bekerja untuk keluar saat jam kerja. Nah, walaupun kita melakukan hal ini, tapi nyatakanlah kita tidak melakukan ini di soalnya. Maksudnya gimana ya? Bukan berbohong, tetapi memilih yang paling bagus untuk perusahaan atau tempat kita bekerja. Nah, jadi ini poinnya. Pilih yang paling profesional nih kalau di profesionalisme. Lalu pilih yang paling menguntungkan pekerjaan atau perusahaan ya, teman-teman. Nah, lalu mengutamakan
pekerjaan, mengutamakan pekerjaan daripada kebutuhan atau kepentingan kita pribadi ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk profesionalisme ini yang terakhir, menerima tantangan pekerjaan dengan fokus, bertanggung jawab dan tanpa ragu. Nah, jadi ini poin-poin yang wajib banget kalian tahu, bahkan ketika ada soalnya nanti jadi teman-teman semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Jadi poin yang paling benar itu akan selalu kalau di bidang profesionalisme nih tulisannya nanti di atas nih. Jadi kalau misalnya soal kita nih nanti diarahkan ke profesionalisme, maka akan selalu jawaban yang paling tepat adalah kalau kita memilih option yang isinya paling profesional, atau option yang paling menguntungkan pekerjaan perusahaan, dan option yang dimana kita di situ mengutamakan pekerjaan. Ya, jadi di optionnya kita mengutamakan pekerjaan di situ nantinya. Jadi silahkan teman-teman pilihlah yang itu ya, walaupun di situ ada aspek pribadi, aspek sosial dan yang lainnya, itu nanti bisa kita hubungkan ke materi lainnya. Namun kalau topik besarnya di situ nanti profesionalisme, maka inilah yang akan harus kita pilih. Oke, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini teman-teman. Semoga tips and triknya bisa membantu kita dalam menjawab soal. Bye-bye.